Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turut berduka cita ya untuk teman kita TKW Saudi Arabia meninggal dunia pada beberapa hari yang lalu. Dan menurut berita yang beredar di grup-grup TKI TKW Saudi Arabia, almarhumah ini terkena penyakit angin duduk. Coba kita tanyakan kepada Google, kita searching dulu apa itu angin duduk. Jadi, kata dokter, angin duduk adalah nyeri dada yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke otot jantung. Kondisi ini seringkali disalahartikan dan diremehkan karena gejalanya mirip dengan masalah yang ringan. Padahal angin duduk berkaitan erat dengan gangguan jantung yang perlu segera ditangani. Angina pectoris atau angin duduk ditandai dengan nyeri dada yang seperti tertindih, terbakar, atau tertusuk. Keluhan ini lebih sering muncul saat penderitanya sedang beraktivitas, yaitu ketika jantung memompa darah lebih cepat. Angin duduk dapat ditangani dengan pengobatan dari dokter dan dengan menjalani gaya hidup sehat. Jika ditangani dengan baik, penderita angin duduk dapat terhindar dari komplikasi yang serius. Ternyata seperti ini guys. Jadi penyebab angin duduk terjadi ketika pembuluh darah jantung koroner mengalami penyempitan. Pembuluh darah jantung berfungsi untuk mengalirkan darah yang kayak oksigen ke otot jantung agar jantung dapat memompa darah dengan baik. Ketika pembuluh koroner menyempit, suplai oksigen ke otot jantung akan terganggu sehingga jantung tidak dapat memompa darah dengan maksimal. Kondisi ini disebut juga dengan penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner adalah pembentukan plak atau tumpukan lemak di pembuluh darah koroner, aterosklerosis. Pembuluh darah yang sudah menyempit tersebut dapat makin menyempit saat penderita beraktivitas. Angin duduk juga dapat disebabkan oleh spasme pembuluh darah koroner yang disebut angina varian atau angina prinzmetal. Pada kondisi ini, aliran darah ke jantung terhambat karena pembuluh darah menyempit sesaat. Oleh karena itu, nyeri dada bisa muncul kapan aja, bahkan saat sedang beristirahat. Jadi aku juga kadang suka sakit dada guys ya, dan itu jangan diremehkan, katanya harus segera kalau misalkan berkepanjangan atau sakitnya berlebihan gitu, segera bawa ke dokter. Faktor resiko angin duduk, sejumlah faktor yang dapat meningkatkan resiko penyakit jantung koroner dan penumpukan lemak di pembuluh darah koroner, kemudian menyebabkan angin duduk adalah kolesterol tinggi, diabetes, tekanan darah tinggi, hipertensi, penyakit kutub jantung, obesitas, kebiasaan merokok, kecanduan alkohol, kurangnya berolahraga, riwayat angin duduk pada keluarga, usia 45 tahun ke atas pada laki-laki atau 55 tahun ke atas pada perempuan. Konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Nah, jangan merokok, jangan minum alkohol gitu guys ya. Gejala angin duduk, gejala utama angin duduk adalah nyeri dada yang terasa seperti ditindih atau ditekan benda berat. Nyeri yang timbul akibat angin duduk dapat menyebar ke bagian tubuh lain, seperti leher, lengan, bahu, punggung, rahang, dan gigi. Pada wanita, terkadang nyeri dada dapat terasa seperti ditusuk benda tajam. Beberapa gejala lain yang dapat menyertai nyeri dada pada angin duduk atau angina adalah
keringat dingin, mual, pusing, lemas, sesak napas. Gejala angin duduk lebih sering timbul saat beraktivitas dan mereda atau hilang jika beristirahat atau meminum obat. Angin duduk jenis ini disebut angin duduk stabil. Pada kasus tertentu, angin duduk tidak hilang meski sudah beristirahat dan minum obat, atau timbul saat sedang beristirahat. Angin duduk jenis ini disebut dengan angin duduk tidak stabil. Kapan harus ke dokter? Kapan harus ke dokter? Ketika terserang penyakit ini, guys ya. Segera ke IGD jika mengalami gejala angin duduk untuk pertama kalinya. Bila Anda sudah memiliki obat angin duduk, cepatlah minum obat dan beristirahat jika gejala muncul. Namun, jangan menunda untuk mencari pertolongan medis jika gejala angin duduk tidak membaik atau makin berat. Terlebih bila gejala tersebut disertai dengan sesak nafas, berkeringat berlebihan, atau nyeri yang menjalar ke lengan, rahang maupun punggung. Bila ada orang lain, mintalah pertolongannya untuk membawa Anda ke rumah sakit terdekat. Penting diingat bahwa Anda tidak boleh mengemudi seorang diri ke rumah sakit kecuali bila tidak ada pilihan lain. Banyaklah penjelasannya. Jadi angin duduk itu tidak langsung ya guys. Jadi mungkin ada tahap-tahapannya. Nah, si almarhumah ini mungkin kemungkinan sudah tahu sakit, misalkan mungkin nggak tahu itu angin duduk gitu. Jadi mungkin diem aja, nggak langsung ke rumah sakit, nggak langsung ke dokter. Kita doakan aja guys ya, semoga almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan dan keikhlasan, kesabaran. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu di negara orang tuh seperti apa. Kita terlihat, badan kita itu terlihat sehat-sehat aja, misalkannya seperti aku ini, kelihatannya sehat, segar bugar, padahal setiap hari kita bekerja. Terus kita kadang kalau misalkan sakit kepala langsung minum obat. Kalau misalkan sakit perut minum obat. Jadi pokoknya segala macam minum obat terus-terusan gitu kan. Kita nggak tahu jantung kita seperti apa. Nggak pernah ke rumah sakit gitu. Kalau tidak terlalu parah tidak ke rumah sakit. Karena cukup minum obat doang. Disuruh sama dundungan sama majikan minum Panadol. Ya udah minum Panadol. Kalau misalkan sakit kepala minum Panadol udah. Nanti beberapa menit kemudian sehat kembali. Jadi mungkin jantung kita tuh udah kebanyakan minum obat gitu. Jadi pas sakit banget langsung kritis gitu, langsung ya udah tidak tertolong. Ya semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Kita lagi di rantau, kita lagi mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak. Semoga sehat selalu dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.